Halo, salam damai sejahtera dan salam Maranatha kepada kita semua. Saya Dr. Stephen Einstein Liao dari Grafe International Theological Seminary dan juga dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe, pelayanan di Sunter, Jakarta. Menyapa Anda sekalian yang mendengarkan Mutiara Kebenaran. Dan acara Mutiara Kebenaran ini adalah acara pembahasan firman Tuhan. Jadi siapkan nomor 1 Alkitab Anda, dan nomor 2 siapkan pikiran Anda supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan, dan terutama kita akan menjelaskannya, kita akan membandingkannya dengan bagian-bagian firman Tuhan lain, dan kita akan menarik ada pelajaran apa, ada mutiara apa yang sangat indah dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan. Dan saya harap Anda sama seperti saya sangat menghargai kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin Anda punya sikap demikian karena Anda mendengarkan rekaman ini. Dan sekali lagi kita sudah sampai di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara yang kasih Tuhan. Kita berencana kita akan memulai dari kitab Kejadian, itu sudah dilakukan, dan kita akan melewati seluruh perjanjian lama. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah tiap minggu, itu bagus sekali, itu sangat penting. Kita mendengarkan khotbah tiap minggu, tapi seringkali khotbah tiap minggu itu tidak mencakup semua Alkitab. Jarang ada gereja yang dari khotbah-khotbah tiap minggunya itu semua perikop Alkitab bisa dibahas total. Ya, jarang sekali karena ya memang ada perikop-perikop Alkitab yang tersembunyi lah istilahnya begitu, yang jarang dibaca, yang ya mungkin bukan menjadi topik khotbah yang menarik atau yang gampang dikhotbahkan. Misalnya kita bicara soal bait suci, soal ukuran-ukuran di tenda dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita bahas di kitab Keluaran, di kitab Imamat ya. Lalu ada perikop-perikop tentang silsilah dan lain sebagainya yang mungkin tidak sering dikhotbahkan, namun sebenarnya adalah bagian dari firman Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kita diingatkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala kitab suci itu diilhamkan oleh Tuhan dan itu bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, adalah kesempatan baik di dalam Mutiara Kebenaran ini kita membahas firman Tuhan secara sistematis. Jadi tidak ada perikop yang kita lewatkan, yang kita lompati, tapi semua perikop akan kita baca, kemudian kita akan berikan sedikit komentar. Memang ada ayat-ayat yang tidak perlu terlalu banyak dikomentari karena sudah cukup jelas. Namun ada banyak perikop yang mungkin orang Kristen ingin tahu. Apa maksudnya ini bagi saya? Apa pentingnya ini bagi saya? Perjanjian Lama ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, saudara kasih Tuhan. Kitab Hakim-Hakim sendiri kita percaya ditulis 3000 tahun yang lalu. Bayangkan, 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi ini sudah lama sekali. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu relevan. Itu pantas untuk kita pelajari. Karena memang seperti yang tadi kita katakan, segala tulisan, seluruh kitab suci, itu diilhamkan Allah dan bermanfaat bagi kita. Dan demikian juga kitab Hakim-Hakim yang menjadi topik kita dalam seri Hakim-Hakim di sini. Kita sedang di tengah-tengah seri Hakim-Hakim. Dan kita sudah sampai di pasal yang ke-11. Dan ini berbicara mengenai periode Hakim-Hakim. Dan di pasal 11 di sini kita sudah masuk kepada siklus yang ke-6. Dan ini akan berbicara mengenai seorang tokoh hakim yang cukup terkenal, yaitu Yeftah. Dan Yeftah biasanya terkenal karena kontroversinya, bukan karena hal-hal lain. Tetapi kita akan melihat itu semua, dan kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan kepada kami hidup, namun Engkau ingin memberikan kepada kami hidup yang sepenuh-penuhnya, yaitu hidup yang di dalam Engkau, hidup yang berpusat kepada Engkau, yang Engkau sertai Tuhan. Itulah hidup yang paling indah di dunia ini. Ajar kami dan firman-Mu menjadi salah satu pedoman bagi kami untuk bisa melakukan hal tersebut dan menjadi terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami membuka kitab Hakim-Hakim pada pagi hari ini, Engkaulah yang kiranya menolong kami. Dan kami yakin Engkau akan mengabulkan doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami meminta. Amin. Baik,
Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Sebenarnya pendahuluan untuk hal ini sudah ada di sesi sebelumnya, yaitu di pasal 10. Yaitu dari pasal 10 ayat 6 sampai ayat 18. Kita tahu bahwa orang Israel kembali meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka kepada Bani Amon, katanya di sini ya. Nah, kita harus ingat bahwa Bani Amon masih saudara dengan Israel. Anda masih ingat kisahnya Amon itu dari mana? Amon itu adalah anaknya Lot, anak sekaligus cucu. Nah, ini sangat menarik ya, anak sekaligus cucu. Itu bisa terjadi karena di kitab Kejadian, waktu Lot dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, dia keluar bersama 2 anak putrinya. Dan anak putrinya walaupun keluar dari Sodom, tapi Sodom tidak keluar dari mereka. Secara fisik mereka keluar dari Sodom, tapi filosofi Sodom, tingkah laku dan sikap Sodom menetap pada diri mereka sehingga mereka melakukan incest dengan bapak mereka sendiri. Jadi kedua putri Lot bersetubuh dengan Lot dan melahirkan anak, sehingga anak ini bisa dibilang anak Lot, bisa dibilang cucunya Lot. Inilah kekacauan yang luar biasa. Dan mereka melahirkan 2 orang anak, ya, 1 orang 1. Yang pertama dikasih nama Moab, jadi atau dari bapak artinya ya, dan yang satu lagi dikasih nama Ben-Ami, putra umatku, yang akhirnya menjadi Bani Amon. Walaupun ada banyak saudara-saudara di sini yang masih bersaudara dengan Israel, seperti Edom dari Esau, Amalek dari Esau juga, Moab, Amon dari Lot, kemudian ada Midian. Midian itu masih anaknya Abraham dari Ketura, kemudian tentu suku-suku Arab, Ismail dari anaknya Ismail dan lain sebagainya. Ada begitu banyak di situ. Namun ujung-ujungnya akhirnya mereka berseteru dan bermusuhan dengan Israel. Ini sangat disayangkan. Dan Bani Amon itu tinggalnya di sekitar lebih ke selatan dari Israel. Dan dalam kesempatan ini, dalam siklus ke-6 ini, ketika Israel murtad ya, ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Bani Amon, dan Bani Amon menindas mereka. Untuk itulah kita melihat di sini di pasal 11 Tuhan membangkitkan setelah mereka mulai berseru kepada Tuhan dan mereka menyingkirkan allah-allah lain, ilah-ilah lain di ayat 16 di pasal 10, maka Tuhan membangkitkan seorang penolong bagi mereka. Siapa itu? Coba kita baca dulu ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 di sini. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Oke, sekali lagi cerita berfokus kepada tokoh utamanya, seorang hakim yang disebut di sini sebagai Yefta. Dan memang di siklus-siklus ini selalu ada tokoh yang akan muncul. Ya, sudah dimulai dari Otniel, kemudian Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, dan lain sebagainya, Gideon dan seterusnya.
Nah, saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau menggunakan manusia, ya, menggunakan orang-orang yang siap dipakai oleh Dia, dan orang yang siap dipakai, kepemimpinan itu menantikan orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, terutama laki-laki. Ya, laki-laki, perempuan ada fungsinya jelas dan ada perannya seperti kita lihat dalam kasus Deborah misalnya, tetapi kepemimpinan secara umum dipegang oleh laki-laki, itu adalah yang Tuhan tetapkan. Dan hari ini ada banyak sekali gereja yang kehilangan kepemimpinan, banyak sekali institusi-institusi yang kacau balau karena tidak ada kepemimpinan yang baik. Dan kepemimpinan yang baik dimulai dari orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, yang rela dipakai oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya ya orang, manusia, itu yang paling Tuhan junjung tinggi, lebih daripada dana. Anda bisa punya dana, uang, finance yang begitu hebat, tapi kalau tidak ada orang-orang yang rela, yang siap dipakai oleh Tuhan, wow, ini tetap suatu kondisi yang sangat mengenaskan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini Yeftah. Ya, Yeftah ini adalah orang Gilead. Jadi kita sudah bahas sedikit kalau saya nggak salah di sesi yang lalu bahwa Gilead adalah nama tempat, saudara. Gilead itu adanya di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi ingat bahwa wilayah Israel itu bisa dibagi dua. Kanaan yang proper atau istilahnya Kanaan, tanah yang disebut benar-benar tanah Kanaan, itu sebenarnya adalah di sebelah barat Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang mengalir dari utara ke selatan, jadi hampir lurus begitu ya. Sehingga dia membagi sebelah barat itu tanah Kanaan, sebelah timur sebenarnya itu adalah wilayah Amori, ya, wilayah Moab di situ ada di situ, kemudian Amon dan lain sebagainya itu ada di sebelah timur Sungai Yordan. Dan Gilead adalah nama wilayah yang di sebelah timur Sungai Yordan yang diberikan kepada suku Gad, dan juga sebenarnya di sebelah timur Sungai Yordan itu ada 2,5 suku, yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manasye di situ. Oke. Jadi Gilead, Yeftah adanya di sebelah timur Sungai Yordan, dia orang Gilead. Dan bukan hanya dia orang Gilead, nama bapaknya pun Gilead, saudara kasih Tuhan. Nama bapaknya Gilead karena ya biasa mereka bisa kasih nama sesuai dengan tempat-tempat terkenal, dan Gilead awalnya juga nama orang memang. Jadi Gilead ini punya anak namanya Yeftah. Alkitab mencatat di ayat 1 bahwa Yeftah adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dia seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, dan dia hebat dalam berperang, dia adalah orang yang kuat dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dicatatkan, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Jadi sekali lagi kita melihat di sini, Tuhan akan mencatat bagaimana seseorang yang dianggap rendah oleh dunia ini dipakai oleh Tuhan. Dan kenapa dia dianggap rendah oleh dunia? Karena ia adalah anak seorang perempuan sundal. Bapaknya rupanya bukanlah seorang yang setia kepada satu orang perempuan atau satu orang istri. Ini adalah suatu kesalahan yang besar, gitu. Tidak sesuai dengan desain Tuhan, dan melahirkan seorang anak, ya kalau dalam bahasa Inggris disebut bastard, ya, bastard, atau dalam bahasa Indonesia mungkin anak haram, gitu. Jadi dia dicap sebagai anak haram dalam tanda kutip. Dan ini mengingatkan kita akan beberapa hal. Ketika hal ini terjadi, ini pasti hal yang menyedihkan, ya. Bagi seorang anak yang masih kecil, tidak tahu apa-apa, dicap sebagai anak haram, dan intinya dia semacam menderita karena perbuatan orang tuanya. Dia dicap, dikambing hitamkan, begitu. Tapi ini menggarisbawahi beberapa hal. Nomor satu, bagi orang tua, ini menggarisbawahi kebenaran bahwa tindakan kita bisa membawa efek samping kepada keturunan kita. Kesalahan kita bisa mempengaruhi bahkan anak cucu kita. Jadi bapaknya Gilead, dia tidak setia, dia berhubungan dengan seorang perempuan sundal. Tapi kita melihat di sini, apa yang terjadi? Ya, anaknya lahir, dia punya anak di luar nikah, anak haram, begitu. Dan anaknya ini, anaknya yang menderita, begitu. Anaknya yang menderita karena dicap, karena mendapatkan stigma. Nah, ini mengingatkan kita bahwa, hey, tindakan kita bisa mempengaruhi anak cucu kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ya, ini kita bukan hanya bicara masalah anak haram, tapi banyak hal yang lain. Ketika orang tua melakukan dosa, bisa jadi anak-anaknya yang menderita, saudara kasih Tuhan. Ada orang tua yang, misalnya seorang ibu yang hamil, lalu dia tidak peduli, dia tetap
minum alkohol atau mengkonsumsi obat-obat terlarang dan lain sebagainya sehingga anaknya menderita kelainan misalnya. Bayi yang dalam kandungannya tidak berkembang dengan semestinya dan lain sebagainya. Bukankah itu sama saja bahwa tindakan orang tuanya mempengaruhi anaknya? Ya, itu bisa terjadi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, mungkin Anda berkata, tapi tidak fair dong, ya tidak fair kepada anaknya. Anaknya tidak salah apa-apa di sini. Itu benar sekali. Anaknya tidak salah apa-apa. Tapi kita sering menderita karena sesuatu hal. Karena ini memang dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Dunia yang jatuh dalam dosa ini, dunia yang penuh penderitaan. Dan kita tidak bisa berkata, ini tidak fair. Ya, memang kehidupan tidak fair, tidak adil dalam hal seperti itu. Namun, saudara yang kasih Tuhan, cerita ini juga akan menggarisbawahi suatu kebenaran yang lain. Bahwa walaupun seseorang bisa saja mulai dalam hidup ini secara tidak fair, dalam tanda kutip tidak fair tadi. Namun sebenarnya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, intinya adalah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan semua itu. Ada yang lahir dalam kemiskinan, nggak masalah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada yang lahir seperti Yefta di sini, dalam posisi yang tidak mengenakan. Bahkan boleh dibilang posisi Yefta adalah posisi yang sangat buruk sekali. Pertama, dia punya stigma sebagai anak haram. Lalu kemudian perhatikan ayat yang kedua. Ketika dia sudah agak sedikit lebih besar dan juga anak-anak Gilead yang resmi dari istrinya yang resmi sudah menjadi dewasa, mereka mengusir dia, dikatakan. Ayat yang kedua, mereka mengusirnya. Kenapa mereka mengusirnya? Ini masalah pembagian harta rupanya. Jadi dikatakan engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi bukan saja Yefta mendapat stigma, dia mungkin diejek seumur hidupnya, dimaki-maki, tapi kemudian dia juga miskin. Dia miskin karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari keluarga ayahnya. Dia diusir, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, saya sedikit menggarisbawahi LAI menerjemahkan di sini petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sebenarnya dalam bahasa aslinya saya sudah cek, tidak ada kata merampok di situ. Sebenarnya tidak ada. Kalau Anda cek dalam King James Version, saya akan bukakan sebentar di sini ya. Di King James dikatakan, and there were gathered vain men to Jephthah and went out with him. Jadi kata bahasa Ibrani yang dipakai adalah kata yatsa, yang artinya bahwa orang-orang ini, petualang-petualang ini, pergi keluar bersama-sama dengan dia. Artinya, ya berpetualang bersama dengan dia lah. Gitu. Tidak ada indikasi bahwa mereka merampok sebenarnya. Dan ini sangat masuk akal. Kalau misalnya si Yefta ini terkenal sebagai perampok dan mengesalkan bagi orang-orang sekitar sana, saya yakin bahwa orang-orang Gilead tidak akan datang meminta tolong kepada Yefta begitu. Tetapi fakta bahwa mereka kemudian meminta tolong kepadanya, berarti dia bukan perampok. Jadi kira-kira apa yang dilakukan? Ada komentator yang, dan saya setuju, bahwa mungkin Yefta di sini bersama dengan orang-orangnya yang adalah rata-rata orang-orang miskin, mungkin orang-orang yang mungkin dalam mara bahaya lah dan lain sebagainya. Mereka bertindak mirip-mirip seperti Daud. Kalau Anda masih ingat waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, Anda boleh baca lagi 1 Samuel, berkumpullah kepadanya semua orang yang tadi itu yang desperate ya, yang dikejar-kejar orang, yang kacau-kacau lah. Mungkin ada sebagian mereka karakternya kurang bagus dan sebagainya. Tapi apa yang Daud lakukan dengan orang-orangnya? Ya, mereka pergi keluar, mereka tidak merampok orang Israel. Mereka seringkali misalnya menjadi bodyguard. Ya, mereka menjadi pelindung. Kalau dalam kasus Daud misalnya, dia pernah melindungi kawanan dombanya seorang yang kaya namanya Nabal. Anda masih ingat ceritanya di situ. Dan Nabal mereka lindungi kambing dombanya dari perampok dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya Daud dalam cerita Nabal, dia suatu ketika Nabal menggunting bulu domba, istilahnya panen begitu, dan Daud minta sedikit bagian karena dia sudah banyak membantu hamba-hambanya Nabal. Dan kita sudah tahu ceritanya di situ ya, bagaimana dia bertemu dengan Abigail dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah Yefta bisa saja melakukan hal yang serupa gitu. Jadi dia bukan merampok, tapi dia menjadi, ya mungkin ada sebagian orang anggap dia preman, tapi preman yang baik lah gitu. Preman yang baik atau semacam ya kumpulan orang yang membantu orang-orang sekitar melakukan berbagai hal, melindungi mereka dari perampok-perampok.
Bahkan bisa juga mereka memang menyerang suku-suku lain di luar Israel. Mereka bisa saja menyerang bani-bani lain ya, suku-suku lain dan lain sebagainya. Tapi tidak ada indikasi bahwa mereka adalah semacam penjahat-penjahat di sini. Dan Tuhan mau memakai Yefta di sini. Tuhan mau memakai Yefta walaupun dunia mengecilkan Yefta. Dunia memandang rendah Yefta. Dia dianggap sebagai anak haram yang miskin dan lain sebagainya. Tetapi Yefta memiliki karakter dan kita melihat bahwa dia mengenal Tuhan. Makanya ketika orang Gilead meminta tolong Yefta, apa yang Yefta katakan misalnya di ayat yang ke-9? Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Jadi walaupun dia disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa, namun Yefta sebenarnya sangat bergantung kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana dia mengenal Tuhan, mengenal Jehovah. Kalau Anda perhatikan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, dari kata Tuhan yang huruf besar semua, ini dari kata Jehovah di situ. Dan dia mengenal Tuhan dan dia tahu kalau dia akan menang pun itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yefta adalah seorang yang beriman. Makanya di ayat yang ke-11 juga dikatakan, tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Begitu. Wow, ini orang yang beriman. Yefta adalah orang yang beriman. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa tidak peduli Anda adalah orang yang mulainya bagaimana, Anda tidak memiliki keberuntungan, Anda merasa dunia tidak fair kepada Anda, ada orang yang lahir di keluarga kaya, nggak masalah. Nah, itu bukan hal yang menentukan. Ada orang yang punya ini, punya itu, tidak masalah. Ingat bahwa Tuhan seringkali memakai hal-hal yang rendah oleh dunia ini, hal-hal yang bodoh di pandangan dunia ini, justru mengalahkan hal-hal yang bijak oleh dunia ini. Dan saudara kasih Tuhan, kehebatan Yefta kita bisa kontraskan dengan Abimelek. Anda masih ingat Abimelek? Abimelek ini siklus kelima. Abimelek adalah anaknya Gideon. Dan kita sudah bahas dia di pasal 9. Tapi sekedar mengingatkan, Abimelek sedikit mirip dengan Yefta, di mana Abimelek itu lahir dari seorang gundik. Anda masih ingat bahwa Gideon punya 70 anak. Jadi dia punya banyak istri. Tapi kemudian dia punya gundik. Jadi gundik itu statusnya lebih rendah daripada istri. Gitu. Jadi gundik itu kayak semacam perempuan yang dimasukkan ke rumah oleh seorang laki-laki gitu, tetapi tidak diberikan status resmi sebagai istri, kayak simpanan lah begitu. Simpanan kalau hari ini. Ya, ini bukan hal yang baik. Tetapi Abimelek jadi mirip dengan Yefta, tapi Yefta lebih parah sebenarnya. Kalau Abimelek dikatakan anak seorang gundik, Yefta dikatakan sebagai anak seorang perempuan sundal. Itu lebih parah lagi, karena itu berarti bahkan tidak diberikan status gundik. Itu semacam benar-benar kayak PSK orang bilang. Dia seorang pelacur. Pelacur yang mungkin dikunjungi oleh Gilead, itu kemudian punya anak. Jadi tidak ada status gundik bahkan. Jadi Yefta mulainya itu bahkan lebih rendah dari Abimelek. Tapi perhatikan, bagaimana Abimelek senantiasa tidak bisa menerima posisi dia. Sehingga dia ada kebencian kepada saudara-saudaranya. Sehingga ketika dia punya kesempatan, dia membunuh semua saudara-saudaranya. Dan dia punya suatu ambisi yang tidak terkendali, dia mau menjadi raja dan lain sebagainya, dan dia bukan orang yang mengenal Tuhan gitu. Nah, tetapi Yefta, kita melihat bedanya dengan Abimelek apa? Yefta, dia lebih rendah mulainya dari Abimelek bahkan. Dia adalah seorang yang anak pelacur, ibunya tidak punya status apa-apa. Bahkan dia bisa dihina-hina karena ibunya. Kemudian, kita tidak membaca Abimelek dihilangkan milik pusakanya, bahkan kita melihat bahwa sepertinya dia didukung oleh penduduk Sikem dan tidak ada indikasi bahwa dia hidup dalam kekurangan gitu. Nah, ini beda dengan Yefta yang sudah ibunya dihina-hina, kemudian dia juga diusir dari milik pusakanya, dia tidak punya apa-apa. Tetapi itu salah. Itu adalah konsep yang salah. Dunia melihat bahwa Yefta tidak punya apa-apa, tapi sebenarnya Yefta punya segala-galanya karena dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan. Nah, ini yang membedakan. Abimelek tidak punya Tuhan, Yefta punya Tuhan. Sehingga tindakan mereka berbeda. Yefta tidak pernah merasa benci kepada orang-orang Gilead. Dia tidak pernah benci kepada mereka. Dia tidak pernah benci kepada saudara-saudaranya yang telah mengusir dia. Sementara Abimelek merasa pahit jadinya. Karena dia tidak punya Tuhan. Dia membiarkan kepahitan mengendalikan hidupnya. Dan dia akhirnya membunuh 70 saudaranya. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Ini sangat menentukan ya. Saya ingin semua pendengar mencamkan. Hidup ini tidak fair. Oke, kita bisa berkata demikian. Hidup ini tidak fair. Seringkali tidak fair. Anda bisa saja mengalami kesusahan. Anda bisa saja mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan. Anda bisa saja ada orang yang berbuat tidak baik kepada Anda. Anda bisa mulai dalam kondisi yang parah. Tetapi perbedaan utamanya adalah Anda punya Tuhan atau Anda tidak punya Tuhan. Dan kalau Anda punya Tuhan, fokus Anda akan teralihkan. Anda tidak akan membangun suatu kepahitan. Anda tidak akan mendendam. Anda tidak akan menghancurkan hidup Anda karena orang lain berbuat tidak baik kepada Anda. Oke, Tuhan akan urus dia. Gitu. Tuhan akan urus orang yang berbuat tidak baik kepada Anda. Ingat, Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, Tuhan. Tapi biarlah kita berfokus kepada Tuhan. Dan kita maju melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ingat bahwa Anda tidak perlu punya apapun di dunia ini. Asal Anda punya Tuhan, Anda punya segala-galanya. Anda punya segala-galanya. Kita kembali ke dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 di situ. Yefta adalah seorang yang mengenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Benar, ketika ada masalah muncul, ketika Bani Amon datang dan mengancam Gilead di sini. Orang-orang Gilead, apa yang mereka lakukan? Terpaksa mereka datang kepada Yefta. Karena mereka melihat Yefta ini orang yang hebat sebenarnya. Mereka mengakui sebenarnya Yefta ini hebat. Dia punya kekuatan, dia punya courage, keberanian, dia punya kemampuan untuk memimpin orang, untuk menghadapi Amon ini. Dan ini yang saya katakan tadi. Kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Dan itu akan muncul di dalam karakter kita. Itu akan muncul dalam tindakan kita. Kadang-kadang ketika manusia sudah kepepet ya, akhirnya dia harus mengakui yang real itu yang mana. Gitu. Orang-orang Gilead dalam masa yang aman, tentram, ya mereka memandang Yefta sebelah mata. Mereka mau melihat, ibunya siapa, dia tidak punya apa-apa. Namun ketika masalah sudah muncul, sekarang tidak penting lagi ibu bapak siapa, tapi siapa yang punya kemampuan, ya kan? Siapa yang punya kemampuan di sini? Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Tidak peduli lagi uang kamu berapa, tapi siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa menolong. Dan di sini Yefta muncul. Oleh karena itu saya selalu berkata, kemampuan kita yang sejati, karakter kita itu lebih penting daripada hal-hal lain. Anda bisa saja tidak dipandang dunia. Banyak hamba Tuhan tidak dipandang dunia. Mungkin dia tidak mendapatkan akreditasi negara. Mungkin dia tidak mendapatkan penghormatan dunia ini. Tapi asal dia memupuk dirinya, asal dia mengasah kemampuannya yang sejati, gitu kan? Asal dia benar-benar memiliki kebenaran, tidak masalah. Nanti pada saatnya kehebatan dia akan muncul ketika dia dibutuhkan oleh orang. Oke. Dan kita melihat di sini sekarang Hakim-Hakim pasal 11. Kita akan baca ayat 12 sampai ayat yang ke-28. Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan pada Raja negeri Moab. Tetapi Raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu itu sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu.
Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala kotanya, di Arur dengan segala kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Oke, menarik sekali di sini. Ini adalah satu-satunya insiden ya di mana kita melihat ada hakim yang semacam tawar-menawar atau berargumen dengan musuh yang akan dia serang ya. Kita tidak membaca itu dari Otniel, Gideon, dan lain sebagainya. Tapi Yeftah di sini bersoal jawab dengan Bani Amon karena peperangan baru akan dimulai dan Yeftah, nomor satu, Yeftah ingin melihat bisakah dia tidak usah berperang. Ini adalah satu hal yang sangat baik sekali. Ya. Jadi peperangan itu bukan hal baik, konflik itu bukan hal baik. Kalau kita bisa menghindari konflik itu adalah hal yang indah. Ingat bahwa orang Kristen adalah orang-orang pembawa damai. Kita adalah pembawa damai. Tetapi saya ingin aja kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi berusahalah hidup damai. Kita harus berusaha. Dan juga di dalam Roma pasalnya yang ke-12, kalau kita lihat di sini, Roma 12 ayatnya yang ke-18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi sebagai orang Kristen kita harus berusaha hidup damai dengan orang, tetapi ada kata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Tuhan tahu bahwa ada saatnya memang kita sudah mencoba damai, orang lain tidak damai dengan kita. Tetapi minimal kita harus coba dulu. Nah ini yang Yeftah lakukan. Yeftah mencoba untuk hidup damai. Dia bersoal jawab. Itu poin nomor satu dia. Dan poin nomor dua adalah Yeftah ingin memastikan bahwa dia berada di pihak yang benar. Begitu. Bahwa bukan dia yang salah. Ya kan? Dan oleh karena itu dia memberikan kesempatan di sini. Dan dia beradu argumen dengan Raja orang Amon. Kenapa kalian menyerang aku? Dan Raja Amon menggunakan suatu klaim, dia berklaim, kalian ini ada di wilayahku, balikan, katanya. Kalian ada di wilayah Bani Amon. Tetapi kemudian, Yeftah rupanya sangat tahu sejarah. Yeftah tahu sejarah dia, walaupun peristiwa ini sudah cukup lama di sini ya. Bahkan kalau kita baca di ayat 26, sudah 300 tahun mereka di masa hakim-hakim semenjak mereka masuk ke tanah Kanaan. 300 tahun. Jadi ini, makanya ini sudah siklus yang ke-6, kita bilang. Ini sudah cukup lanjut di dalam hakim-hakim, dan Yeftah masih sangat paham akan sejarah. Ya, dan tentunya ini salah satunya karena mereka punya kitab suci. Mereka punya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Yosua. Sehingga Yeftah bisa mempelajari ini. Dan Yeftah menceritakan sejarah yang sebenarnya. Oleh karena itu sangat penting. Di sesi-sesi sebelumnya saya ada mengingatkan bahwa belajar sejarah dengan benar itu sangat penting. Karena orang yang tidak belajar dari sejarah seringkali cenderung akan mengulangi sejarah dalam poin-poin yang buruknya. Makanya Israel terus jatuh kepada siklus penyembahan berhala misalnya. Tetapi belajar sejarah itu sangat penting. Dan Yeftah menjelaskan, tidak, kamu salah Bani Amon. Kamu salah. Bahkan dia berkata, waktu orang Israel keluar dari Mesir, tanah yang Tuhan janjikan pada Israel itu adalah tanah Kanaan. Itu adalah tanah pusaka mereka sebenarnya, tanah Kanaan. Dan oleh karena tanah Kanaan lah yang dijanjikan Tuhan, sebenarnya tanah-tanah lain itu tidak dijanjikan Tuhan pada Israel. Oleh karena itu, waktu mereka mau melewat tanah Edom, Edom itu tidak termasuk Kanaan, Tuhan bilang, jangan serang Edom. Edom itu saudaramu, jangan masuk ke dia. Oke, Israel bilang, dia kasih surat kepada Edom, tolong boleh nggak kami lewat tanah kamu, kami tidak akan menyerang, kami hanya lewat saja, kami akan bayar untuk makan dan sebagainya. Tapi Edom tidak mau, Edom bilang, nggak boleh masuk. Nah, terpaksa Israel muter. Kalau Anda lihat peta, Edom itu ada di sebelah selatan. Jadi kalau misalnya Israel mau ke Kanaan lewat Edom, itu lebih gampang. Jadi dia tinggal tembus lewat Edom, nanti masuk gitu. Tapi karena Edom tidak memperbolehkan, mereka harus muter. Muter Edom,
Nah, lalu mereka tanya lagi Moab, Moab juga tidak mau kasih. Dan mereka harus muter lagi Moab gitu. Sampai ke sebelah timur Sungai Yordan, dan di situ ada wilayah Amori di situ. Wilayah Amori, mereka juga sebenarnya minta kepada Sihon waktu itu, walaupun Sihon adalah raja orang Amori, dan Amori itu masih termasuk Kanaan juga, tapi ini Amori yang sebelah timur Sungai Yordan. Jadi mereka tidak harus menyerang Sihon sebenarnya, tidak harus menyerang Raja Sihon, dan mereka ingin menyeberang saja. Nah, tapi Sihon tidak mau, dan Sihon lebih agresif lagi daripada Edom dan Moab. Sihon malah aktif mengumpulkan tentara menyerang Israel, sehingga terjadilah peperangan dan Tuhan mengalahkan Sihon di situ ya. Dan akhirnya karena Sihon sudah dikalahkan, ya tanahnya menjadi milik orang Israel. Demikian juga kemudian Raja Og, jadi ada Sihon dan Og di situ. Nah, akhirnya itulah menjadi wilayah Israel yang sebelah timur Sungai Yordan. Jadi, itu didapatkan Israel. Ya. Dan ini mengingatkan saya bahwa di masa modern ini hal yang serupa terjadi. Ya, ketika Israel pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1948, jadi kita bicara soal Israel modern sekarang, sebenarnya wilayah mereka itu kecil, saudara. Jadi mereka mendeklarasikan kemerdekaan 1948, wilayah mereka kecil. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bangsa-bangsa sekitarnya menyerang dia. Jadi ada perang kemerdekaan di mana mereka menyerang, tapi Tuhan balikkan keadaan sampai akhirnya bukannya Israel yang kalah walaupun dia dikepung, kadang-kadang diserang oleh 6 negara dan lain sebagainya, tapi Israel malah berhasil menang, mengalahkan, bahkan memperluas daerahnya. Gitu. Bahkan salah satu yang terkenal adalah perang 6 hari. Dan bagi pendengar sekalian yang tertarik ya dengan hal ini, Anda bisa baca banyak sekali buku-bukunya, film-filmnya menarik. Ada perang 6 hari, di mana dalam tiba-tiba Israel diserang ya oleh berbagai negara, oleh Mesir lah, oleh Yordania dan lain sebagainya. Ada banyak koalisi negara-negara Arab yang tiba-tiba menyerang Israel secara mendadak. Dan tadinya Israel sudah hampir kalah, tapi tiba-tiba keadaan berbalik sedemikian rupa sehingga dalam 6 hari mereka menang. Dalam 6 hari mereka menang, bahkan mereka memukul mundur pasukan koalisi itu, dan mereka mencaplok wilayah yang lebih besar lagi begitu. Jadi bukan Israel yang mulai menyerang, tapi dia diserang, tapi kemudian mereka karena Tuhan berikan kemenangan memperluas daerah mereka begitu. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi di Hakim-Hakim pasal 11, di mana sebenarnya orang Israel tidak mau menyerang Sihon, tapi Sihon menyerang Israel. Akhirnya Israel mengalahkan Sihon, akhirnya wilayah Sihon jadi wilayah Israel. Dan Yefta mengingatkan Bani Amon akan semua itu. Dia bilang, tidak, itu bukan wilayah kalian. Itu wilayahnya Sihon, orang Amori, ya, yang berhasil kami rebut oleh pertolongan Tuhan kami. Ya, oleh karena itu, ya kamu jangan macam-macam itu. Ini kamu memutarbalikkan sejarah. Dan baiklah kamu puas dengan wilayah yang diberikan dewa kamu kepada kamu. Kami memiliki daerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di sini kita melihat juga bahwa Yefta dengan sangat benar sekali, dengan sangat jeli melihat bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan rohani. Ini adalah masalah Tuhan versus Kamos, gitu. Yehova versus dewa-dewi asing, dewa-dewi yang tidak mereka kenal. Dan kita perlu melihat bahwa banyak hal di dalam hidup kita ini bukan hanya ada komponen fisiknya, tapi seringkali juga ada pertarungan rohani di baliknya. Pertarungan rohani, saudara-saudara Tuhan. Dan itu kita perlu lihat, karena seperti yang sudah saya katakan di sesi-sesi sebelumnya, hal-hal rohanilah yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini. Hal rohanilah yang menggerakkan dunia ini. Menggerakkan dunia baik dari skala internasional, bangsa yang berpegang kepada Tuhan itu akan naik, walaupun bukan dalam 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1-2 tahun, tapi secara jangka panjang. Bangsa yang berpegang kepada Tuhan, yang berpegang kepada kebenaran, itu akan naik. Tapi ini juga berlaku untuk individu, untuk keluarga kita, untuk pribadi-pribadi kita. Hal-hal rohani, prinsip-prinsip rohani, itu yang penting. Oleh karena itu, betapa indahnya kita kalau kita berada di pihak Tuhan. Ya. Dan itu kita lihat sekarang. Dengan demikian, ya, Yefta berkata di ayatnya yang ke-27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tapi engkau berbuat jahat terhadap aku. Jadi sangat penting untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ketika kita berperang dan kita yakin kita berada pada sisi yang benar dan kita memang berada pada sisi yang benar, maka kita punya kekuatan keyakinan. Jadi ada suatu pepatah yang berkata might makes right dalam bahasa Inggris. Jadi siapa yang kuat dia yang benar. Nah, ini adalah hukum rimba. Ya, tetapi ini salah. Yang benar adalah right makes might.
Ya, jadi harus dibalik, bukan might makes right atau kekuatan menyebabkan kita pada posisi benar, tapi right makes might. Kalau kita berada posisi benar, kita punya kekuatan, saudara sama Tuhan. Kita tidak akan takut begitu, karena kita yakin kita benar. Walaupun kita kelihatannya lemah, tapi kita tahu kita di pihak Tuhan. Kita berada di pihak Tuhan, kita berada di pihak kebenaran. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, karena right makes might. Dan mendapat keyakinan itu setelah dia berargumen dengan Raja Amon dan lain sebagainya bahwa kami yang benar. Maka Yefta memiliki keyakinan bahwa dia ada di pihak yang benar dan Tuhan akan membantu dia. Tuhan adalah hakim, katanya di sini. Oke, kita akan lihat ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan baca. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku, bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan, dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Oke, dan ini adalah bagian yang seringkali diingat orang tentang Yefta, yaitu tentang nazar dia dan apa yang terjadi. Oke, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya, kita lihat ayat 29 bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ini terjadi untuk setiap hakim, saudara Tuhan. Setiap hakim disertai oleh Tuhan, disertai oleh roh Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa bagi Tuhan kalau itu bukan Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan harus menguatkan kita. Ini tidak melepaskan kita dari tanggung jawab. Jelas ada tanggung jawab manusia, jelas ada yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga harus bergantung sama Tuhan. Ya, roh Tuhan menghinggapi Yefta dan dia mengumpulkan pasukan, katanya di situ, dari Gilead, dari Manasye, ke Mispa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ayat ke-30, bernazarlah ia. Apa itu nazar? Nazar itu semacam janji sebenarnya, janji yang harus dibayar lah. Ya. Janji yang harus dibayar, jadi dia menjanjikan sesuatu, bernazar kepada Tuhan. Dan kalau Anda masih ingat waktu kita membahas tentang nazar di sesi di seri yang ke ini masih di hukum Taurat di situ, waktu kita membahas kitab imamat dan lain sebagainya, dan kita berbicara mengenai nazar. Nazar adalah janji kepada Tuhan. Dan Alkitab tidak pernah mengharuskan nazar. Jadi tidak ada suatu aturan dalam Alkitab bahwa seseorang harus bernazar. Tetapi Alkitab hanya mencatatkan bagaimana caranya untuk menggenapi nazar. Jadi kalau sudah bernazar lalu mau digenapi harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu ada aturannya. Dan saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa kita bernazar. Nazar ini harus keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita tidak berjanji kepada Tuhan, menjanjikan sesuatu. Ya, itu adalah hal yang Tuhan inginkan. Artinya kita punya hubungan dengan Dia, kita ada meminta kepada Dia, kita ada punya tekad untuk Tuhan dan lain sebagainya. Tapi satu hal
adalah Tuhan tidak ingin kita bernazar dengan sembarangan. Tuhan tidak ingin kita berjanji dengan sembarangan. Tuhan tidak ingin orang yang asal ngomong saja, berjanji tanpa berpikir. Karena apa? Kita harus menepati janji kita. Oleh karena itu, kalau orang sembarangan ngomong, sembarangan berjanji, itu karena misalnya dia tidak memikirkan baik-baik. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dia tidak memikirkan, bisa nggak saya sebenarnya melakukan itu? Oleh karena itu, mari. Tuhan rindu, Tuhan senang kalau kita berjanji sesuatu baginya, itu menandakan kasih kita dan lain sebagainya. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan ngomong, gitu. Sembarangan ngomong. Tuhan tidak senang orang yang sembarangan ngomong, yang berjanji tanpa bermaksud untuk menggenapinya. Coba kita buka Mazmur pasalnya yang ke-15 ayat yang keempat di sini. Salah satu hal yang Tuhan berikan sebagai prinsip Mazmur 15 ayat yang keempat. Oke, ini Mazmur Daud di sini, siapakah yang orang yang Tuhan senangi di sini kan? Dan di ayat 2, 3 dan 4. Tapi kita baca ayat 4-nya saja. Siapa orang yang Tuhan senangi? Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Lalu perhatikan frase berikutnya, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, ini adalah karakter yang sangat indah yang mencerminkan sifat mengenal Tuhan. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Banyak orang hari ini, dia janji sih boleh janji. Tapi kalau sudah, gimana ya kalau saya tepati janji saya akan rugi. Maka dia mundur, saudara kasih Tuhan. Tapi tidak. Ya, kita sebagai orang yang percaya tidak. Kalau kita sudah sumpah, sudah janji, ya, sekalipun kita harus rugi, kita tepati. Ya. Apalagi kalau janji itu kepada Tuhan. Wow, coba kita buka Pengkhotbah. Kalau janji sama manusia saja harus ditepati, apalagi janji kepada Tuhan. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5, kita lihat ayat 1, 2. 1, 2, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Oke. Ayat yang ketiga, saya bacakan di sini. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang pada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Ini adalah suatu peringatan. Jangan kita berjanji sama Tuhan, lalu kita tidak menepatinya. Hari ini banyak sekali orang. Pernahkah Anda berjanji sama Tuhan? Saya tidak tahu. Ya. Mungkin ada yang pernah berjanji menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada yang pernah berjanji ingin melayani Tuhan. Adakah Anda menepatinya? Atau itu hanya keluar dengan sembarangan dari mulutmu? Jangan. Alkitab bilang, kalau kita sudah berjanji, tepati. Lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tidak menepati. Nah, tapi jangan juga berpikir, kalau gitu saya nggak usah pernah janji apa-apa sama Tuhan. Oh tidak. Janji kepada Tuhan itu adalah semacam cetusan kasih kita kepada Dia. Dan juga seringkali adalah seruan kita. Kadang-kadang kita berjanji sama Tuhan ketika kita dalam mara bahaya. Ya, tapi kemudian kita lupa menepatinya. Ada suatu kisah terkenal mengenai seorang kaya raya yang dia punya kebun luas sekali. Kebunnya luas, suatu hari di jalan-jalan untuk menjelajahi kebunnya. Saking luasnya kebunnya, dia capek gitu, saudara. Dia capek menjelajahi tanah miliknya. Kebetulan hari itu dia sendirian. Akhirnya dia kecapean, dia ada di bawah pohon, dan itu kebetulan pohon kelapa gitu. Dan dia pikir, dan ini orang ini sudah agak tua, tapi belum tua sekali gitu, separuh baya. Gitu. Dan dia berpikir, saya masih bisa. Dan dia manjat pohon kelapa itu, dia manjat ke atas, dia pengen makan kelapa. Kemudian dia ambil buah kelapanya, tapi waktu dia ambil buah kelapa, satu kelapa jatuh dari pohon itu, jatuh ke bawah dan menimbulkan bunyi yang keras sekali, bahkan pecah kelapanya. Dan dia sangat kaget sekali, kelapa yang keras saja jatuh, pecah, apalagi kalau kepala. Kepala saya kan, kelapa aja jatuh, apalagi kepala. Katanya. Jadi dia menjadi ketakutan, dan dia mulai berpikir, saya bodoh sekali, kenapa saya harus manjat pohon? Karena biasa ya, kalau orang sudah punya banyak uang, dia berpikir, lebih baik bagaimana kalau saya mati, uang saya dan lain sebagainya. Dia mulai takut. Dan dia mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau turun, jangan sampai saya jatuh. Kalau saya berhasil turun, saya akan persembahkan seekor sapi kepadamu. Lalu dia turun. Udah sekira setengah jalan, dipikir tidak terlalu bahaya lagi. Tuhan, sapi terlalu mahal Tuhan, dia bilang. Ini deh, engkau sudah tolong aku, kalau engkau tolong aku kasih kambing saja sama kamu. Lalu dia turun lagi, sudah tinggal 25%, dia bilang, Tuhan, kambing juga mahal Tuhan, saya kasih ayam saja katanya. Dan saudara, akhirnya dia turun, tinggal dikit lagi, dia lompat ke tanah, dia bilang, Tuhan,
Nggak jadilah Tuhan, ternyata bisa kok saya turun. Gitu. Wah, ini contoh orang yang bernazar sembarangan. Ya, bernazar sembarangan. Jadi, mari kita pikirkan, lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tidak menepati. Tapi kalau kita bernazar, yaitu merupakan cetusan dari kasih kita kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan baik. Nah, Yefta bernazar, tapi dia bernazar sebenarnya dengan sembrono di sini. Dengan sembrono. Kenapa? Dia bilang apa? Apapun yang keluar dari pintu rumahku menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dia tidak tahu apa yang dia persembahkan. Ini yang bahaya. Dia tidak tahu apa yang dia akan persembahkan. Gitu. Dan cerita selanjutnya, memang Tuhan menyerahkan Bani Amon pada Yefta. Dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Itu tidak perlu terlalu kita bahas terlalu panjang. Itu jelas sekali di situ. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika dia pulang ke Mispa, akhirnya yang pertama keluar menyongsong dia adalah putri tunggalnya. Putri tunggalnya saudara Tuhan. Dan ini satu hal yang luar biasa ya. Nomor satu, ini memperlihatkan bahwa Yefta tidak berpoligami. Kalau Yefta berpoligami tentu dia akan punya banyak sekali anak cucu ya, sama seperti tokoh-tokoh lain. Tapi Yefta tidak berpoligami. Yefta hanya punya satu orang anak perempuan. Jadi betapa berharganya dia. Dan kita harus ingat bahwa Yefta ini anak seorang perempuan sundal. Jadi dia tahu betapa pentingnya keluarga. Karena mungkin dia sudah merasakan waktu dia kecil, dia dikucilkan oleh keluarganya. Dia sadar betapa pentingnya keluarga dan dia ingin anaknya menikah baik-baik sebenarnya. Dia ingin anaknya menikah baik-baik. Tapi kemudian anaknya menyongsong dia sehingga dia harus melakukan apa yang dinazarkan kepada anaknya ini. Nah, di sini letak kontroversinya, yaitu kira-kira apa yang dilakukan oleh Yefta kepada anak putrinya. Dan ada sebagian orang yang berpikir bahwa Yefta membunuh anaknya sebagai suatu persembahan bakar kepada Tuhan. Ya, mereka mengambil ayat 31 di sini, katakan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran, sebagai basis bahwa Yefta akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan apakah benar Yefta membunuh anaknya? Ini sebenarnya tidak. Ya, jawaban singkatnya tidak. Saya tidak percaya demikian karena ada banyak pertimbangan. Apa saja pertimbangannya di sini? Pertama, kita melihat bahwa di dalam Alkitab ada suatu peringatan yang sangat keras dari Tuhan bagi orang Israel untuk tidak mempersembahkan siapa-siapa kepada Tuhan ya, secara maksudnya manusia begitu. Tidak boleh membunuh manusia untuk sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu sangat jelas di dalam Imamat 18 ayat 21 misalnya. Imamat 18 ayat 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu dipersembahkan kepada Molok supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Kemudian di Ulangan pasal 12 ayat 31. Ulangan 12 ayat 31 saya bacakan. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Jadi mempersembahkan manusia, membunuh manusia demi suatu Allah tertentu, itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Dan kita masih ingat, waktu Tuhan mengetes Abraham pun, apakah dia rela memberikan Ishak baginya? Tuhan tidak pernah mau Abraham sampai benar-benar membunuh Ishak. Tuhan hanya ingin tahu, beranikah Abraham mempersembahkan Ishak bagi dia? Tapi Tuhan tidak mengizinkan Abraham untuk membunuh Ishak, karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita tidak percaya bahwa Yefta akan melanggar firman Tuhan seperti itu. Apalagi kalau kita ingat, di dalam Ibrani pasal 11, Yefta disebut sebagai salah seorang pahlawan iman. Ibrani pasal 11, ayat yang 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi Yefta disebut di sini sebagai salah satu pahlawan iman. Dan saya yakin bahwa kalau dia melanggar firman Tuhan yang sangat parah, dengan cara mempersembahkan putrinya sendiri, dia tidak akan dimasukkan sebagai pahlawan iman di situ. Lagi pula, kalau kita melihat di dalam Imamat ya, coba kita buka Imamat pasalnya yang ke-27. Imamat pasal yang ke-27 ini adalah yang masalah membayar nazar di sini. Ini pasal terakhir Imamat. Dan coba perhatikan di sini ayat 2 sampai 4. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun,
nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Tapi jika itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Jadi di sini, saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan bahwa kalau misalnya ada manusia yang dinazarkan kepada Tuhan, untuk suatu persembahan bakaran atau lain sebagainya, maka dia bisa ditebus sebenarnya dengan uang, tebus dengan uang, ya. 50 shikal untuk laki-laki, 30 shikal untuk perempuan. Dan saya yakin kalau misalnya yang dimaksud oleh Yefta adalah mempersembahkan anaknya sebagai persembahan, maksudnya kayak dibunuh, maka dia bisa menebusnya. Dia bisa menebusnya dengan uang, 30 shikal perak, walaupun harga yang mahal, pasti akan bisa dilakukan oleh Yefta untuk anaknya yang tercinta. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yefta kepada anaknya di sini? Kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 11. Bukankah di ayat 31 Yefta sudah berjanji akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran? Memang benar, tetapi saudara kasih Tuhan, kata dan di situ bisa juga diterjemahkan atau. Karena dalam bahasa Ibrani, itu bisa dan, kebanyakan dan, tapi bisa juga disjungtif, berarti atau. Jadi sehingga ayatnya bisa berbunyi begini, sebagian teolog seperti Adam Clark dan juga beberapa penafsir Yahudi menafsirkannya seperti ini. Di ayat 31 saya bacakan lagi ya. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi kalau itu misalnya domba atau lain sebagainya, dia akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi kalau itu manusia, maka itu akan dipersembahkan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itulah, maka tidak bisa juga ditebus dengan uang, karena intinya dijadikan milik Tuhan, tapi bukan dengan cara dibunuh, tapi dengan cara mempersembahkan putrinya sebagai perawan kekal untuk melayani di kemah suci yang ada di Silo pada waktu itu. Dan dari tempat-tempat lain, misalnya di Keluaran 38 ayat 8, kemudian di 1 Samuel 2 ayat 22, kita tahu bahwa memang ada perempuan-perempuan yang melayani di kemah suci. Nah, biasanya perempuan-perempuan yang melayani di kemah suci itu mungkin adalah perempuan yang sudah lebih tua, perempuan yang sudah menjadi janda misalnya, ya. Jadi mereka membaktikan diri. Tapi yang tragis di sini adalah anaknya Yefta belum menikah dan dia menjadi perawan kekal, dan ini tragis bagi si perempuannya sendiri dari sudut pandang manusia ya, dan juga tragis bagi Yefta karena sekali lagi dia hanya punya satu anak, dia sangat mementingkan keluarga, dan anaknya ya menjadi perawan kekal, berarti dia tidak punya keturunan untuk melanjutkan dirinya sebenarnya gitu. Dan kita tahu bahwa ini penafsiran yang lebih cocok karena kalau kita baca di ayat 31 dan seterusnya, anaknya juga sangat indah, anaknya punya iman seperti Yefta. Sepertinya Yefta membesarkan anaknya dengan baik, bahwa anaknya berkata, jangan Bapak, jangan langgar janjimu. Jadi anaknya ingin bapaknya setia kepada janjinya kepada Tuhan bahkan. Sehingga di ayat 37 dia hanya minta, izinkan aku 2 bulan bersama teman-temanku untuk menangisi keperawananku, kegadisanku. Dan dari sini kita tahu juga bahwa dia bukan dibunuh, saudara. Dia bukan dibunuh. Kalau dia dibunuh, untuk apa menangisi kegadisannya? Lebih baik menangisi kematiannya, gitu kan? Dan di ayat 38 juga, pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya. Bukan menangisi kematiannya, tapi menangisi kegadisannya. Karena dia tetap tinggal di bait suci, menjadi perawan, ya, gadis terus untuk Tuhan. Dan walaupun ini mungkin secara duniawi dianggap tragedi, namun saya yakin Tuhan memberkati Yefta, memberkati anaknya ini juga sebagai bentuk dari apa yang mereka rela berikan kepada Tuhan. Dan Yefta di sini menunjukkan bahwa apa yang dia janjikan, dia lakukan. Satu contoh yang sangat baik bagi kita. Yefta seorang yang mulai dengan tidak fair di dunia ini. Dia mulai bukan karena kesalahan dia sebagai anak haram, jadi diusir dari milik pusakanya dan lain sebagainya. Tapi dia punya Tuhan. Dan dengan Tuhan itu karakternya muncul, kemampuannya muncul, orang akhirnya membutuhkan dia. Dan dia bersama dengan Tuhan mendapatkan kemenangan. Dia berjanji dan dia menepatinya. Sungguh suatu contoh yang baik bagi kita. Dan kisah Yefta belum selesai. Kita akan lihat apa lagi yang terjadi di pasal 12. Di sesi selanjutnya masih bersama dengan saya Dr. Sifan Ihsan Leow. Jangan kemana-mana. Lanjutkan terus mutiara kebenaran kita. Maranatha.